Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan seluruh file penting di komputer tiba-tiba hilang, terkunci, dan muncul pesan ancaman agar membawa tebusan? Itulah yang disebut ransomware, salah satu jenis serangan cyber paling merugikan di dunia saat ini. Ransomware adalah malware yang dirancang untuk mengunci atau mengenkripsi data korban sehingga tidak bisa diakses. Serangan ini terus berkembang dengan kerugian global mencapai miliaran dolar setiap tahun. Dahulu, ransomware hanya mengenkripsi file dan meminta tebusan, namun kini tren terbaru menunjukkan pergeseran menjadi doxware. Doxware tidak hanya mengenkripsi file, tetapi juga mencuri data sensitif korban, lalu mengancam untuk membocorkannya jika tebusan tidak dibayar. Strategi ini dikenal sebagai double extortion, memaksa korban membayar bukan hanya karena kehilangan data, tapi juga karena takut data mereka disebarkan ke publik. Baik, dalam simulasi yang pernah kami buat, ransomware ini memiliki arsitektur modular dengan 5 komponen utama. Komponen transformasi data, melakukan enkripsi data dan dekripsi file dengan algoritma multilayer yang menggunakan substitusi, permutasi dinamis, dan XOR. Lalu ada komponen pencarian file, menjelajahi direktori secara kostum untuk menemukan file target berdasarkan ekstensi yang sudah di-hash. Lalu ada komponen command and control atau situ yang biasa disebut, menghubungkan malware ke server pengendali untuk mengirim salinan data korban sebelum dienkripsi sebagai bagian dari strategi doxware. Lalu ada komponen notifikasi, menampilkan pesan tebusan secara otomatis agar korban tahu file mereka telah dikunci. Lalu komponen pengecekan lingkungan, mendeteksi apakah ransomware dijalankan di sandbox atau lingkungan analisis untuk menghindari deteksi peneliti keamanan. Agar tidak mudah terdeteksi oleh antivirus, ransomware kini memakai berbagai teknik penyamaran, seperti menggunakan Xbox dan XOR untuk menghindari deteksi berbasis signature. Resolusi API dinamis agar tidak terdeteksi lewat table import. Lalu ada pengecekan fitur CPU, memori, dan proses untuk mendeteksi virtual machine atau sandbox. Lalu ada traversal directory dengan pola acak agar perilakunya tidak mudah dikenali. Lalu yang terakhir, dan menyamarkan lalu lintas jaringan situ agar terlihat seperti traffic web biasa. Sementara untuk enkripsi, ransomware ini melakukan proses multilayer. Data diproses dengan substitusi byte level, permutasi dinamis, dan XOR dengan kunci derivatif. Lalu hasilnya disimpan dengan ekstensi .encrypt. File asli akan dihapus setelah proses selesai. Selanjutnya, bagian paling berbahaya adalah fitur doxware, di mana ransomware mencuri file korban sebelum mengenkripsinya. Pertama, server situ dibuat menggunakan framework Flash. Data dikirim dengan metode HTTP POST dalam format multipart atau from data. Untuk menyamarkan traffic, ransomware memakai user agent acak, boundary from acak, dan header HTTP standar, sehingga lalu lintasnya mirip seperti browsing biasa. Setelah file berhasil dikirim, barulah ransomware melakukan enkripsi dan menghapus file aslinya. Dengan begitu, korban bukan hanya kehilangan akses data, tapi juga dihadapkan pada ancaman kebocoran informasi sensitif. Berikut adalah simulasi yang dibuat untuk bahan pelajaran agar kita semua dapat mengantisipasi serangan dari ransomware.
Baik, setelah melihat simulasi, memang simulasi ini dibuat dalam lingkungan yang terisolasi dan aman, hanya untuk tujuan edukasi dan penelitian. Namun dari sini kita bisa belajar bahwa ransomware modern sudah jauh lebih kompleks, tidak hanya mengunci data, tapi juga mencurinya. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat sistem keamanan cyber, membangun backup rutin, memperbarui sistem secara berkala, dan meningkatkan kesadaran pengguna agar tidak mudah terjebak oleh serangan seperti ini maupun seperti phishing ataupun social engineering. Jangan lupa, pertahanan terbaik dimulai dari pengetahuan.